Arga melakukan kesalahan lagi. Katakan. Kali ini, bagaimana harus kuhukum kau? Putri Agung, bunuh atau hukuman, terserah Yang Mulia. Tak perlu menyiksaku begini. Salah. Ini bukan penyiksaan. Ini namanya kasih sayang. Semakin kau kesakitan, semakin aku senang. Hentikan. Cukup. Inang Sistem, aku memintamu datang sebagai Nadia Wijaya untuk menjinakkan tiran masa depan, bukan untuk meniru cara Nadia Wijaya menyiksanya. Hah, merepotkan. Benar. Aku bukan Nadia Wijaya, aku telah terlempar ke sini. Setengah jam lalu, aku masih di dunia kiamat, bertarung melawan zombie untuk bertahan hidup. Tapi terperosok di selokan, digigit seekor zombie. Saat sekarat, aku mengaktifkan sistem penjinak tiran. Mendeteksi kesadaran bertahan hidup yang kuat. Inang Sistem, jalankan misi menjinakkan tiran masa depan. Turunkan tingkat kegelapan target, maka akan mendapatkan kehidupan baru. Apakah kau menerima? Asal bisa hidup, aku terima. Pangeran ketujuh negeri Aruna, Arga Santoso, dialah target yang harus kujinakan. Orang sial ini dikirimkan ke negeri Dirga sebagai Pangeran Sandera, menjadi mainan pribadi Sang Putri Agung. Arga tidak manis ya. Ampun Putri Agung. Namun ia menahan hina demi tujuan besar. Di permukaan tunduk, diam-diam mengumpulkan pasukan. Taklukkan negeri Dirga, jadi tiran. Lalu bunuh Nadia Wijaya dengan kejam. Setiap hari hidupku, aku selalu ingin kuliti dan cabuti uratmu. Cincang sampai berkeping-keping. Ini salahku. Kuharap Yang Mulia menghukumku. Lihatlah, kalau aku tak terlempar ke sini, akan tahu si polos rapuh yang mudah ditindas ini, yang tampak jinak dan tak berbahaya, ternyata tingkat kegelapannya 100%. Setiap hari ingin hancurkan tulang lalu tebarkan abuku. Manis di luar, licik di dalam. Tuan Muda! Yang Mulia, Tuan Muda ini tubuhnya lemah. Mohon Yang Mulia berbelas kasihan. Bima Sapta, pengawal pribadi Arga Santoso. Sekarang merengek-rengek, memohon ampun padaku. Nanti dia yang akan bawa pasukan besar tak terhitung. Hancurkan ibu kota negeri Dirga. Inang Sistem, kau harus segera jinakkan tirannya. Turunkan tingkat kegelapannya, maka kau bisa hidup. Menjinakkan? Kau tahu tidak, aturan pertama bertahan di dunia kiamat? Jangan jadi orang sok suci. Tuan Muda, Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Inang, kenapa kau sulit sekali diatur? Aku suruh kau jinakkan dia. Kenapa malah mau bunuh dia? Wah, sistem punya wujud manusia juga? Jangan disentuh. Aku sistem yang mulia ini. Kau benar-benar Inang, terburuk yang pernah ku bimbing. Sekarang ku berikan kau waktu hidup 24 jam. Setiap kali poin ke-8 Arga, turun satu angka. Nyawamu bertambah 10 jam. Jika tidak, waktu habis, kau langsung mati. Main seperti ini ya? Kau sebelumnya tak pernah bilang
ada sistem seperti ini? Bocah, kau cari mati? Kau sebelumnya berjanji padaku untuk menjinakkan tiran itu. Sekarang malah ingin membunuhnya? Tapi tenang saja. Selama poin kegelapan naga kembali ke 0. Aku bisa berikan kau umur 100 tahun? Baik, sepakat. Sistem sialan. Jadi nantinya, nyawaku masih akan berada di tangan Arga, begitu? Ternyata benar, dia ingin membunuhku. Yang mulia, semua ini salahku. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawaku. Ah! Hanya bercanda denganmu. Kau adalah orangku. Mana mungkin aku tega membunuhmu? Pura-pura polos rapuh mirip sekali. Terus saja berpura-pura. Lihat siapa yang lebih mahir. Yang Mulia, Oh, putra sang Perdana Menteri. Suami sang putri asli, Reno Saputra. Pasangan utama menghadapi selir. Pertunjukan menarik nih. Yang Mulia. Pria imut seperti ini, sudah cukup kau main-main? Cepat perintahkan eksekusinya, agar tak mengotori kediaman putri. Aduh, kalian berdua satu adalah suami putriku. Satu lagi adalah pendampingku. Harusnya hidup rukun. Berkelahi terus memalukan. Cukup. Aku lelah. Bima, antar majikanmu pulang? Terima kasih, Putri Agung. Tadi memang agak keterlaluan. Tapi ini hanya bercanda kami. Arga tak keberatan, kan? Tuan Muda, Berdiri. Ada perintah lain, Tuan Muda? Arga menyukai Putri Agung, tangkap dia. lepaskan, 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 lepaskan. Lepaskan. Kau berani begini? Tidak takut membuat Putri Agung marah? Kau siapa? Berani mengatasnamakan Putri Agung? Tuan Muda, Reno Saputra. Majikanku adalah Pangeran Ketujuh Aruna. Beraninya kau? Pangeran ketujuh? Kau hanya pangeran sandera yang dibuang negerimu. Mainan yang dipermalukan. Bunuh kau pun. Apa urusanku? Inang sistem, Reno Saputra menyiksa tirannya. Cepat selamatkan dia. Kalau tirannya mati, mana bisa turunkan nilai kegelapan? Mana bisa tambah waktu hidup? Tenang saja. Dia tak akan mati. Nyawaku sekarang ada di tangannya. Biarkan Reno Saputra siksa dia. Memangnya kenapa? Jangan-jangan ini semua rencanamu? Dasar perempuan jahat. Di depan Putri Agung, kau pura-pura patuh. Bukannya cuma mau cari perhatiannya. Kau kira Putri Agung main-main senang denganmu beberapa hari, lalu kau bisa bangkit? Hari ini kuajarkan kau sadar. Kau cuma mainan baru yang lagi dia senangi. Bahkan tak layak sentuh sepatuku. Tuan...
Su Yanchen, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Suami putri, mohon ampun. Ampuni tuan hamba. Asal dia mau berlutut dan minta maaf padaku, lalu meniru suara binatang, bisa ku maafkan dia. Suami putri, kurasa tak pantas. Dasar kau, makhluk tak tahu diri. Cuma jadi lelaki, sang putri agung, berani begitu sombong? Cepat pergi. Kau harus selamatkan si tiran. Hei, bocah. Jangan kira karena kau sistem aku tak berani mukul. Nanti kau menyesal. Menyesal apa? Orang hina sepertimu? Mau kubunuh ya kubunuh. Aku kenapa ini? Aku kenapa ini? Sudah kubilang kau menyesal. Tak mau dengar. Kau dan si tiran kena kutuk. Kalau satu mati, yang lain langsung mati. Hal sepenting ini, kenapa tak kau katakan? Memang kulitnya tebal. Aku suami putri. Hari ini akan kuhabisi nyawamu sendiri, agar kau berhenti merayu putri agung. Siapa berani sentuh orangku? Adri, kau baik saja? Kau, Sudah aku duga. Begitu aku tak ada, kau pasti ganggu pendampingku. Untung aku tak tenang dan kembali melihat kalau terlambat sedikit, kau pasti sudah membunuhnya. Berakting saja kau. Baru saja di sana, minum teh santai. Terima kasih atas perhatian Putri Agung. Aku Santoso ini baik-baik saja. Nadia Wijaya ini lagi main apa sekarang? putri agung, aku ini suamimu. Arga Santoso ini cuma pangeran Sandera dari Aruna. Orang luar saja. Diam! Arga adalah orangku. Selama aku ada, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Berani menghina Yang Mulia Selir Agung? Hamba ini harus menghajarmu. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Kau cuma dayang istana. Kau juga anak nakal. Argaku bukan orang jahat. Dia putra baginda, berdarah kerajaan. Selama aku ada, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Selain ibu, belum pernah ada orang di dunia ini yang membelaku seperti itu. Tingkat kegelapan target turun 1 poin. Waktu hidup inang sistem bertambah 10 jam. Hitungan mundur hidup saat ini. 33 jam 32 menit 59 detik. Untung dari sistem tahu, Ibu Arga Santoso pernah melindunginya seperti itu. Aturan bertahan di dunia kiamat kedua. Menaklukkan hati adalah strategi utama. Tuan muda, Kutuk pengikat nyawa sialan ini, Dulu dengar mereka dikutuk orang, ternyata semuanya benar. Waspada, waspada. Nyawa target menurun drastis. Target mati, inang sistem langsung tewas. sistem sialan yang menyebalkan. Inang sistem, Reno Saputra punya sebutir, obat pusaka penyelamat nyawa keluarga, bisa meredakan racun kutuk sementara. Reno Saputra, serahkan obat penyelamat nyawa yang kau bawa. Yang Mulia, ini adalah pusaka langkah turun-temurun, keluarga Saputra. Meski kau bangsawan berdarah mulia, tak boleh seenaknya. Persetan denganmu? Nadia Wijaya, kau berani perlakukan aku begini? Ayahku adalah kanselir agung kerajaan. Paduka kanselir apa lagi? Aku sang putri agung minta obat darimu, kau sok cari alasan. Kau lukai argaku, belum kuhitung itu denganmu. Seret dia pergi. 30 kali pukulan papan. Nadia Wijaya, kau tunggu saja. Aku takkan pernah melepaskanmu. Tak disangka Reno Saputra punya barang bagus seperti ini. Obat ini satu-satunya di dunia. Walau tak bisa menghilangkan kutuk, tapi bisa mengurangi penderitaan. Dia pasti takkan memberikannya padaku. Sudahlah,
Yang Mulia Putri Agung sudah dapat obatnya. Maka aku, Santoso ini, mohon pamit. Tunggu! Belum minum obat mau kemana? Dia malah memberikan satu-satunya obat padaku. Itu pun dengan cara seperti ini. Kau adalah orangku. Aku, Sang Putri Agung, pasti tak akan membiarkanmu menderita. Kalau bukan untuk turunkan nilai kegelapan, otakku macet. Mana mungkin aku berikan obat itu padamu? Cuman sekali buat ganti untung. Sistem, dia terharu nggak? Waktu hidupku tambah berapa? Nggak. Harusnya bisa. Beneran nggak ada. Tiran sialan ini lebih ribet dari zombie. Obat penyelamat nyawaku terbuang percuma. Terima kasih atas obat Yang Mulia Putri Agung. Aku, Santoso ini sungguh berterima kasih. Pura-pura terus. Kalau benar-benar berterima kasih, kenapa nilai kegelapannya nggak turun sama sekali? Asal bisa bantu redakan racun kutukmu. Obat sakti apapun yang langka, tak sebanding denganmu. Cepat pulang istirahat. Aku Putri Agung di sini. Reno Saputra takkan bisa sentuhmu. Kalau begitu, aku, Santoso ini mohon pamit. Tuan Muda, apa Tuan Muda merasa? Nadia Wijaya hari ini aneh sekali. Tiba-tiba baik sekali pada Tuan. Sampai obat penyelamat nyawa pusaka dikasih ke Tuan. Sepertinya berubah jadi orang lain. Diam! Arga adalah orangku. Ada aku, takkan ada yang berani sentuh dia. Kamu sungguh merasa dia tiba-tiba saja berubah watak? Maksud Tuan Muda, Nadia Wijaya ini orangnya. Moodnya tak menentu. Tak bisa dipercaya. Dia baik padaku. Hanya karena ingin aku hidup lebih lama, mulai sekarang, untuk terus menyiksaku. Terus gimana? Kalau begini terus, Tuan Muda mungkin belum menyelesaikan ambisi besar. Sudah mati disiksanya. Jika ia masih seperti dulu, hanya suka menyiksaku, ia masih bisa jadi bidak yang berguna. Tapi jika ia seperti sekarang ini, sulit dikendalikan, moodnya tak menentu, maka ia tak boleh dibiarkan hidup. Hamba mohon pamit. Kenapa dia tidak melihatmu? Untuk menyelesaikan misi di sini, aku sengaja upgrade ke versi 2.0. Hanya kamu yang bisa melihatku. Hebat sekali. Kalau begitu, bisakah kamu beritahu? Siapa yang memasang kutuk pada diriku dan Arga Santoso? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Tak bisa kukatakan. Kalau begitu, jika racun kutuk Arga Santoso kambuh, dan dia mati, bagaimana dengan penyakitku ini? Makanya kamu harus lebih baik lagi melindunginya, menjinakkannya. Tugasmu adalah membuatnya merasakan keindahan dunia, damai dan cinta. Merepotkan sekali. Hai orang, bawakan semua ramuan obat langka di kediaman ini untuk Arga Santoso. Baik. Bagus, Inang Sistem. Sebagai hadiah, aku bisa beritahumu satu hal. Malam ini ada orang yang akan membunuhmu. Siapa? Sistem tak bisa bocorkan terlalu banyak. Inang Sistem, jangan pikirkan itu. Sudah sehari berlalu, sekarang kamu bahkan tak bisa hidup sampai 2 jam lagi. Hai orang, panggil Arga Santoso ke kamarku untuk menemani tidur. Inang Sistem, kamu
Tuan Arga, ini hadiah dari Yang Mulia untuk Tuan. Rumput pemanggil nyawa, seroja salju 1000 tahun, inti giok hangat, dan liontin giok pelindung. Semuanya bagus untuk menguatkan fondasi tubuh. Tuan Muda, Putri Agung begitu tega memberikan semua pusaka ini padamu. Jangan-jangan dia benar-benar tulus baik pada Tuan? Apakah kita masih harus membunuh Nadia Wijaya? Selain itu, ada perintah dari Putri Agung memanggil Tuan untuk menemani malam ini. Tuan Muda, Malam ini, Nadia Wijaya harus mati. Yang Mulia, orangnya sudah diantar. Pergilah. Baik. Nadia Wijaya, penghinaan hari ini akan kubayar dengan nyawamu. Putri Agung, Tuan memanggilku untuk menemani malam ini. Sebenarnya untuk apa? Arga jadi malu? Di kediaman Putri Agung banyak pendamping. Putri Agung bisa memilih sesuka hati. Aku Santoso ini statusnya hina. Aku khawatir mencemari kesucian Putri Agung. Teruslah berpura-pura. Kulihat sampai kapan kau bisa bertahan. 3.000 pria kesayangan di istana belakang. Mana bisa menandingi Arga, walau hanya 1/1000 pun. Aku Santoso ini tidak enak badan hari ini. Belum layak untuk menemani. Tidak apa, kau tidak enak badan. Aku yang akan bergerak. Tidakkah Tuan takut suami Putri akan kembali lagi? Suami Putri sudah kuhajar 30 kali pukulan papan. Dia tidak bisa bergerak lagi. Lagi pula kau adalah orangku. Aku sang Putri Agung ingin bagaimana, yaitu bagaimana. Kenapa Bima belum datang juga? Inang sistem apa yang kau lakukan? Memaksanya seperti ini tidak akan menurunkan nilai kegelapannya. Tidak dicoba, mana tahu. Tapi hidupmu tinggal 5 menit lagi. Kalau begini terus, kau akan mati. Mati demi kecantikan. Sebagai hantu pun rela. Inang sistem, kau sungguh sulit diatur. Aku lepas tangan. Nadia Wijaya, aku pasti bunuh kau. Dia datang! Kau baik-baik saja? Dia mengkhawatirkanku. Akan kuperiksa. Nadia Wijaya, matilah. Arga Santoso, kau yang kirim pembunuh ini. Inang sistem, Ada apa? Kok kuatnya luar biasa? Aku pernah di dunia kiamat, merobek zombie dengan tangan. Dengan kemampuanmu ini, belum layak jadi lawanku. Dia mau membunuhku. Arga, larilah! Sampai saat ini, dia masih ingat aku. inang sistem hidupmu tinggal 30 detik. Ini salahku. Sekarang sudah tak bisa diubah. Seharusnya tak kuberi batasan waktu hidup. Sial pedangnya tak terkendali. Bahaya, bahaya. Hidup inang sistem kurang dari 10 detik. 10, 9, 8. Kenapa kau... Kau milikku.
Kau takkan kubiarkan mati. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat inang sistem, tingkat ke-8 target, turun 10 poin. Hadiah waktu hidup 100 jam. Ada pembunuh. Lindungi Putri Agung. Yang mulia terluka. Cepat panggil tabib. Kenapa Nadia Wijaya rela menahan pedang untukku? Di matanya, bukankah aku hanya mainan? Aturan ketiga bertahan di dunia kiamat. Berkorban demi kepercayaan. Masih tak bisa kutaklukkan hatimu? Selamat inang sistem berhasil menurunkan 10 poin tingkat ke-8 tiran. Teruskan perjuanganmu. Sayangnya hanya bertambah 100 jam. Waktu hidup, andai tahu cuma segini. Mana mungkin ku bantu tangkal pedangnya? Meski luka ringan ini, tak berpengaruh bagiku. Inang sekecil apapun tetap berguna. Percayalah. Selama terus menjinakkan tiran ini, tingkat ke-8-nya pasti akan turun secara stabil. Yang mulia, hamba akan segera obati luka Paduka. Tunggu. Obati Arga dulu. Yang mulia, sampai saat ini, Paduka masih memikirkan dia. Dia hanya terluka di tangan. Paduka lukanya jauh lebih parah. Pikirkanlah diri sendiri. Pertimbangkanlah. Bisa bicara bagus? Kalau bisa, banyak-banyaklah bicara. Katakan semua kebaikanku pada Arga Santoso. Katakan semuanya. Paduka sebelumnya menghadiahkan semua ramuan obat langka di kediaman Paduka padanya. Kini lagi-lagi begini, sampai keselamatan diri sendiri pun tak dihiraukan. Lukaku tak seberapa. Yang penting Arga selamat. Aku tak apa-apa. Selalu mendahulukanku dalam segala hal. Dia begitu memperhatikanku. Tuan Arga, izinkan hamba mengobati lukamu. Aku pura-puranya cukup meyakinkan. Hah, hari ini kalau Arga Santoso tak tersentuh, anggap aku kalah. Yang mulia, pembunuh gelap itu tidak berhasil ditangkap. Tampaknya dia sangat memahami tata letak kediaman putri. Baik, mengerti. Pergilah. Siap. Menurutmu, Arga, siapa yang mengirim pembunuh gelap ini? Aku tak begitu kenal kediaman Putri Agung, apalagi tahu asal-usul pembunuh gelap ini. Mengirim orang untuk membunuhku, lalu di sini berpura-pura tak tahu. Baiklah, lihat siapa yang bisa berpura-pura lebih lama. Sekarang aku dan Arga, bisa dibilang sudah melewati bahaya bersama. Kau harus terus tinggal di sisiku. Biarkan aku melindungimu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, lalu membelahku seperti ini. Apakah sebelumnya itu bukan sekadar permainan? Apakah dia benar-benar tulus padaku? Benar atau tidak? Coba saja uji. Putri Agung memanggilku untuk beristirahat bersama. Merupakan kehormatan bagiku. Astaga! Si manis di luar licik di dalam ini mulai membalas rayuanku. Putri Agung memanggilku untuk beristirahat bersama hari ini, bukan untuk memutus kutuk, tapi benar-benar ingin bercumbu denganku. Benar, kan? Tunggu dulu. Apa maksudmu? Kau bilang kita beristirahat bersama, bisa memutus kutuk? Tentu saja. Kita berdua sama-sama terkena racun kutuk. Antara kita berdua binasa bersama, atau kita beristirahat bersama untuk bertahan hidup. Atau salah satu dari kita yang tewas, baru yang lain bisa hidup. Kau dan si tiran sama-sama kena kutuk. Kalau satu tewas, yang lain juga langsung mati. Tidak, , 'tidak 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 '
Sistem, keluarlah kau. Inang, tenangkan diri. Aku juga takut kau akan langsung membunuh si tiran, makanya aku bohongi kau. Dasar bajingan. Percaya tidak sekarang juga aku bunuh Arga Santoso. Inang sistem, jangan gegabah. Pikir dulu, tiran masa depan sudah menawarkan diri. Mau beristirahat bersama. Lebih baik daripada membunuhnya. Santai, aku takkan ganggu kalian berdua. Dia ragu-ragu. Memang sifatnya angkuh. Siksa aku hanya demi kesenangan. Yang tanam kutuk cinta ini pasti tahu. Dia lebih baik mati daripada beristirahat dengan pangeran Sandera hina sepertiku. Aku ini pangeran Sandera yang hina. Makanya kutuk cinta dipasang. Kenapa aku berpikir, dia mulai tertarik padaku? Baru saja dia menyelamatkanku. Mungkin cuma karena kalau aku mati, dia kehilangan mainan. Kalau tak ada hal lain, aku Santoso ini mohon pamit. Tunggu. Beristirahat bersama ya. Demi hilangkan kutuk dan dapat waktu hidup, ya sudah tidur saja. Bukannya mau beristirahat bersama? Arga mau kemana? Aku dan Arga saling sehati. Meski tak ada racun kutuk, aku tetap mau denganmu bermesraan, bercumbu. Badanmu bagus sekali. Lagi pula tak rugi tidur denganmu. Putri Agung, Kenapa? Arga malu ya? Baru saja, bukan malah peluk aku duluan? dia mau apa sebenarnya? Aku sang Putri Agung sudah putuskan. Daripada engkau berlutut dan membenciku, lebih baik engkau berbaring dan takkan pernah melupakanku. Putri Agung sudah mantap. Aku sang Putri Agung tidur denganmu tak perlu pikir panjang. Tak kusangka Arga Santoso, yang tampak lemah tak berdaya, ternyata hebat sekali. Tapi soal racun kutuku ini, seharusnya sudah hilang. Selamat Inang sistem, berhasil menghilangkan kutuk, tapi tetap harus berusaha menurunkan tingkat kegelapan. Arga Santoso. Tenang saja. Aku segera mengumpulkan bahan langka dan obat mahal untuk diberikan ke Arga Santoso. Kebetulan untuk memulihkan tenaganya, Aku jadi tidur bersama Nadia Wijaya. Tuan Muda, Bima tak berguna. Membiarkan Tuan Muda diperlakukan buruk oleh iblis perempuan itu? Menurutmu, kalau bersama dia, yang dirugikan adalah aku? Tuan Muda tampan luar biasa, statusnya mulia. Iblis perempuan itu pasti tak pantas untuk Tuan Muda. Tuan Muda, apa Tuan Muda masih mau membunuhnya? Kalau dia tak mati, Tuan Muda mungkin tak akan pernah bisa kembali ke negeri Yue. Racun kutuk sudah hilang. Kurasa tak apa membiarkannya hidup. Lagi pula dia sangat dicintai oleh Kaisar Negeri Dirga, orang yang ingin nyawanya. Pasti bukan cuma aku. Di baliknya, orang yang memasang kutuk padanya pasti tak akan tinggal diam. Saat itu akan jadi kesempatan terbaikku untuk kembali ke negeri Yue. Mata-mata tidur Kakanda melapor, Nadia Wijaya demi Arga Santoso, menghukum suami putri dengan pukulan papan dan menyuruh Arga Santoso menemaninya tidur. Racun kutuk berdua sudah hilang,
Aku mengira Nadia Wijaya sangat angkuh, pasti tak mau menyerahkan diri pada pangeran sandera musuh. Karena itulah kutuk diberikan agar mereka saling bunuh. Tak kusangka dia begitu berani ambil risiko. Kakanda jangan cemas. Bagaimana aku tak cemas? Hanya karena Nadia, putri tunggal mendiang permaisuri, ayahanda sangat memanjakannya. Pemanjaannya keterlaluan. Jika aku tak bertindak, posisi putra mahkota ini akan direbutnya. Jika rencana Kakanda gagal, kita cari cara lain untuk menjatuhkannya. Yang mulia putra mahkota, suami putri Reno Saputra mohon menghadap. Kakanda, lihat. Cara ini datang sendiri, bukan? Yang mulia putra mahkota, mohon yang mulia membela hamba. Putri Agung, dia menghukum hamba tanpa alasan. Nyawa hamba hampir melayang. Putra mahkota dan Nadia selalu bermusuhan. Dia pasti mau membantuku. Sungguh keterlaluan. Kau putra kanselir, juga suami putri. Bagaimana Kakanda bisa begini? Itu karena Arga Santoso itu, dialah yang merayu yang mulia. Aku sedikit paham pengobatan. Boleh aku periksa lukamu? Putri kedua, jangan... Suami putri, tenang. Citra sejak kecil belajar pengobatan. Jangan sungkan. Lukanya separah ini? Kakanda terlalu kejam. Kakak perempuanku disayangi ayahanda, selalu dimanjakan, tuan muda tersakiti, dihina setiap hari. Benar. Hamba padanya selalu mengalah. Namun dia malah menyiksaku. Hamba mohon putra mahkota, beri keadilan pada hamba. Tenang, tuan muda. Besok aku ke istana, minta ayahanda membelamu. Hamba berterima kasih pada putra mahkota. Dan putri kedua, Nadia Wijaya. Lihat nanti apa yang bisa kau lakukan. Kakanda, racun penghancur tulang telah melebur dalam darah dan tulangnya. Takkan terdeteksi, tak sampai 5 hari, Reno Saputra pasti mati mendadak di kediaman putri. Bagus. Bunuh suami putri. Musuhi keluarga kanselir Saputra, Nadia Wijaya. Kali ini ayahanda pun takkan bisa melindungimu. Tuan, obatnya siap. Tuan muda, Anda belum tahu Putri Agung memberikan semua ramuan obat langka di kediaman ini kepada Arga Santoso. Dia dianggap bagaikan harta karun. Kau Hanya pelayan, rendahan. Pantaskah kau menikmati ramuan obat langka ini? berani kau menghina tuan mudaku? Tuan muda benar. Status Santoso memang hina. Pantas tak layak. Pura-pura saja. Arga Santoso, jangan kira Nadia Wijaya bisa selalu melindungimu. Aku akan segera membuatmu hidup lebih sengsara dari mati, merengek-rengek minta kematian cepat. Ha! Reno Saputra ini sungguh keterlaluan. Bawahan akan pergi malam ini untuk menyingkirkannya. Tidak usah. Sudah ada yang bergerak. Maksud tuan, Di tubuhnya ini, tercium bau racun tulang busuk. racun tulang busuk? Itu racun yang sangat mematikan. Bisa membuat korbannya mati karena demam tak kunjung turun dan luka yang membusuk. Bahkan otopsi pun tak akan mendeteksinya. Siapa yang berani meracuninya? Sepertinya kediaman Putri Agung tak akan damai lagi. Arga, seroja salju Tianshan ini jika dimakan, bisa memperpanjang umur. Cobalah cicipi. Dan ginseng berumur 1000 tahun ini sangat baik untuk memulihkan tenaga dasar.
Setelah kita beristirahat bersama, sekarang dia tak perlu lagi berbuat baik seperti ini padaku. Mengapa? Sudah beristirahat bersama? Nilai kegelapan Arga Santoso ternyata tak turun sedikit pun. Tidak mungkin. Jangan-jangan dia dingin di ranjang? Tak merasakan kenikmatan? Kenapa kau menatapku? Bukan apa-apa. Hanya ingin bertanya pada Arga, bagaimana kondisi tubuhmu? Malam itu, apakah masih terasa lelah? Setelah beristirahat bersama 4 hari berturut-turut, kau kirimi aku ramuan langka. Ternyata kau mengira kondisi tubuhku payah? Tak usah repot-repot, Putri Agung mengkhawatirkanku. Santoso baik-baik saja. Ramuan obat ini terlalu berharga. Tak perlu repot-repot, Yang Mulia. Jangan disia-siakan untukku. Kau juga tahu ini pemborosan. Kalau bukan untuk menurunkan tingkat kegelapanmu, mana mungkin aku beri barang bagus seperti ini padamu. Seberharga apapun ramuan ini, tak sebanding dengan tubuh Arga. Tak sampai 1/1000 nilainya. Hanya jika Arga sehat, aku, Sang Putri Agung, baru bisa tenang. Bagus, Inang Sistem. Seharusnya begini caranya. Menjinakkan tiran? Apa tingkat kegelapan Arga Santoso? Sudah turun? Apakah waktu hidupku bertambah? Belum. Semangat lagi, Inang. Waktu hidupmu tinggal 1 jam lagi. Masih belum turun? Sudah 4 hari berlalu. Si manis di luar, licik di dalam ini. Kok susah sekali dibujuk? Celaka Yang Mulia, suami putri mati mendadak saat berkuda. Apa? Tentu saja, ada yang ingin memanfaatkan kematian suami putri untuk menjatuhkan Nadia Wijaya. Sistem, ini bagaimana? Kenapa Reno Saputra bisa mati? Inang, aku juga tidak tahu. Ini saja tidak jelas. Dengan kemampuan kerjamu yang begini, masa berani setiap hari menyuruhku mengerjakan misi? Jangan panik, aku akan pergi lihat. Jenazah suami putri? Jenazah suami putri telah dibawa orang istana. Baginda memanggil Yang Mulia segera ke istana. Konon kabarnya, Kanselir Agung memimpin seluruh pejabat untuk mengajukan petisi, meminta Yang Mulia diadili. Baginda, hamba mohon Baginda beri keadilan. Putra hamba ini dihajar dan dihinakan oleh Putri Agung hingga tewas dalam luka parah. Baginda mohon hukum berat Putri Agung dan beri keadilan untuk putra hamba. Diam. Baginda Putri Agung terlalu dimanja dan hidupnya serampangan. Kini ia tega membunuh orang. Baginda jangan karena ia punya garis darah kerajaan, lalu memberi keringanan hukum. Baginda, kelakuan buruk seperti ini tak boleh dibiarkan. Ayahanda, tindakan Kakanda hari ini memang semakin keterlaluan. Jika tidak diawasi, bisa menimbulkan bencana. Masih banyak keraguan dalam kasus ini. Tak bisa sembarangan menuduh Putri Agung bersalah. Semua di kediaman Putri tahu. Putri Agung membunuh putra hamba dengan kejam. Kasihan putra hamba. Sejak menikahi Putri Agung, ia selalu dipukul dan dihina. Ia terus menahan diri. Kini malah tewas dibunuh. Putra hamba dipukuli sampai mati. Baginda, Kanselir Saputra setia pada negara, tapi putranya dibunuh dengan kejam. Tindakan Putri Agung sangat keji. Kami sebagai pejabat resmi kerajaan tak boleh biarkan kejahatan ini menginjak-injak hukum negara dan membuat rakyat kecewa. Orang tua ini punya belasan anak laki-laki. Tak pernah terlihat dia sayangi siapapun. Dulu dia minta Baginda menikahkan anaknya dengan Nadia untuk menumpang kuasa kerajaan dan mengendalikan istana. Sekarang pasti dia dihasut orang lagi. Memakai kesempatan ini untuk minta keadilan dan cari keuntungan. Kematian kuda Baginda, kakak sulung tak bisa lepas tanggung jawab. Kalau tidak dihukum, mungkin sulit menenangkan seluruh istana dan rakyat. Mohon ayahanda memutuskan dengan adil. Mohon Baginda hukum berat Putri Agung untuk anak hamba. Minta keadilan. Mohon Baginda hukum Putri Agung. Putri Agung tiba. Aku ingin lihat siapa yang berani menghukum aku.
Reno benar-benar mati. Orang tua ini seharusnya tidak sampai memakai nyawa anak kandungnya untuk menjebakku. Justru Rama ini selalu mengira tubuh asli akan rebut posisi putra mahkotanya. Ini pasti ulahnya. Putri Agung memberi salam pada Ayahanda Kaisar. Nadia, kematian suamimu. Kau tahu, Dengar tubuh asli adalah satu-satunya anak mendiang permaisuri. Karena itu Kaisar Dedang memanjakannya sangat luar biasa. Ternyata memang begitu. Putri tidak tahu. pura-pura saja. Anakku jelas-jelas mati karena dipukul berat olehmu. Hari ini, kau harus beri penjelasan padaku. Kakak tertinggi memang lama menyimpan dendam pada suami putri. Rupanya dendam itu telah berubah menjadi kebencian, hingga tega membunuhnya. Baginda Putri Agung menyiksa dan membunuh suaminya sendiri, mengabaikan hukum. Jika tidak dihukum, kelak pasti jadi bencana besar. Kejahatan seberat ini tak boleh dimaafkan begitu saja. Inang sistem, waktu hidupmu tinggal setengah jam lagi. Kamu harus cepat kembali untuk menurunkan tingkat kegelapan Arga Santoso. Kalau tidak saat waktunya habis, kamu akan langsung dihapus. Sial! Kenapa harus di saat seperti ini? Aku tidak membunuh suami putri. Jika kalian bilang, aku telah membunuh orang, tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada, diam saja. Ayahanda, hamba mohon pamit dulu. Tunggu. Yanchen tewas di kediaman putri, terburu-buru sekali perginya. Jangan-jangan mau menghancurkan bukti? Kamu terlalu meremehkanku. Kalau aku benar-benar ingin membunuh orang itu, perlu apa bukti? Langsung saja kubuang mayatnya di kediamanmu. Ayahanda, perkara ini sangat serius. Untuk memberi keadilan pada suami putri, hamba mohon izin segera menyegel kediaman Putri Agung. Sang putra mahkota begitu gegabah, yang tidak tahu pasti mengira. Kamulah pembunuh, suami putri itu. Apakah kau terburu-buru mencari kambing hitam? Aku hanya membahas fakta. Kakak jangan sembarangan menuduh. Ayahanda. Diam. Tanpa bukti, kau ingin menyegel kediaman kakakmu Nadia? Bertindak seperti ini. Kehormatan keluarga kerajaan diletakkan di mana? Ternyata sang kaisar sangat memanjakan Nadia asli. Cepat pergi Inang sistem. Jika ditunda lagi, waktumu benar-benar habis. Ayahanda, karena kejadian ini terjadi di kediaman putri, kami mohon izin untuk undur diri terlebih dahulu. Kembali ke kediaman untuk menyelidiki. Baginda, Putri Agung yang paling tersangka. Jika ini tak diselesaikan, jangan biarkan dia pergi. Benar, jangan biarkan Putri Agung pergi. Aduh! Inang jika tak segera kembali, kau akan mati bersama suami putri. Apa yang kalian inginkan? Hari ini jika tak ada keadilan untuk anakku, Putri Agung jangan harap keluar dari balairung ini. Bagaimana jika aku tetap keluar? Maka langkahi dulu mayat hamba tua ini. Silakan lewati. Baiklah. Ini katamu sendiri. Aduh. Aduh, ini, Baginda, ini. Sekarang sudah selesai. Kakak, kau berani membunuh Kanselir Agung? Kanselir Saputra bersekongkol dengan pejabat lain memberi tekanan, menghina kewibawaan kerajaan. Aku membunuhnya wajar saja. Ayahanda Kaisar, menurut pendapatmu, apa kata anakmu ini benar? Orang tua itu berkuasa dan mengacaukan pemerintahan. Aku, Kaisar, sedang bingung, mencari alasan untuk menyingkirkannya. Nadia memang pantas jadi putriku, dan mendiang permaisuri. Dia mewarisi ketegasanku. Kanselir Saputra telah melanggar wibawa kerajaan, menekan di istana adalah kejahatan berat. Namun aku menghargai jasanya selama ini. Aku mengizinkan penguburan terhormat. Apakah para menteri masih ada yang hendak bicara? Pengawal, bawa jenazah ayah dan anak itu keluar dari sini. Orang tua, sudah sampai tahap ini, kau masih mau melindunginya? Tidak boleh. Hari ini Nadia Wijaya tak boleh lepas dengan mudah. Entah bagaimana kabar Citra. Terakhir di kediaman putri, saat bertemu Tuan Arga, aku melihat luka di tubuh Tuan. Sejak itu aku selalu mengkhawatirkannya. Tuan yang begitu berbakat, namun dipermalukan oleh kakakku. Sungguh menyedihkan. Ini obat luka terbaik, racikan rahasia dari wilayah Seka. Ku sengaja mencarikannya untuk Tuan. Semoga Tuan tidak menolaknya. Putri kedua sangat baik hati. Citra Wijaya dan putra mahkota, saudara sekandung seibu.
bersikap baik seperti ini sekarang, mungkin ingin menarik dukunganku, menyatukan seluruh negeri. Entah bagaimana kabar di istana. Tuan Muda, kabar beredar Putri Agung di Balerung Emas, menghabisi Kanselir Saputra. Nadia Wijaya sudah gila, bunuh kanselir tanpa pikir panjang. Ini sama saja memancing masalah. Nadia Wijaya sedang menggali kuburnya sendiri. Kalau si bodoh ini sengaja cari mati, aku bisa bantu kakak memperkeruh keadaan. Tuan Arga, kini kakak sendiri sedang terancam. Ini kesempatan baik untukmu. Aku punya cara untuk membantumu pulang ke Aruna. Cara apa? Inang sistem, waktumu tinggal 15 menit lagi. Kalau tidak segera kembali untuk menjinakkan Arga Santoso, kau benar-benar akan mati. Masih ada yang mau buang waktu? Tidak ada, aku sang Putri Agung pergi dulu. Ayahanda Kaisar, kasus kematian suami putri. Belum jelas. Bagaimana bisa biarkan kakak pergi? Kasus suami putri penuh kejanggalan. Tunggu Mahkamah Kerajaan. Selesai menyelidiki baru dibahas. Sebelum itu, Nadia bebas keluar masuk. Bisa memanjakannya sampai segitunya? Nadia Wijaya, aku harusnya sudah menyingkirkanmu. Ayahanda Kaisar, hamba masih ada urusan untuk laporkan. Cukup, Rama Wijaya. Kau belum selesai? Mau cari mati, ya? Kakak terhadap saudara sendiri saja, begitu kejam, apalagi terhadap orang lain. Ayahanda Kaisar, hamba ingin laporkan, kakak memaksa dan menyiksa Pangeran Sandera dari Aruna, Arga Santoso, merusak hubungan kedua negara. Mohon baginda berikan hukuman berat. Nadia, kau dengan Pangeran Sandera dari Aruna itu, sebenarnya bagaimana? Ayahanda, hamba dan Arga saling mencintai. Tak ada penyiksaan. Inang sistem, kau memang menyiksanya, Arga Santoso. Itu kesalahan Nadia yang dulu. Apa urusanku? Lagi pula aku beri dia banyak ramuan obat langka. Mau diperiksa pun, tubuhnya pasti sudah pulih. Kakak, buat apa berbohong? Kau pada Arga Santoso, hina dan pukuli dia. Apalagi urusan ranjang, kau lebih menyiksanya. Kau bilang aku menyiksa Arga. Dalam urusan pribadi. Kau lihat sendiri? Perbuatan mesumu itu, mana mungkin aku lihat langsung? Tak lihat, tutup mulutmu. Nanti orang mengira, putra mahkota negeri Dirga, orang sakit jiwa, suka mengarang urusan orang. Kau. Cukup. Di Balerung Emas, tak tahu malu. Ayahanda, kakak tak mau mengaku juga tak apa. Kita bisa panggil Arga Santoso untuk konfrontasi dengannya. Bawa dia masuk. Apa yang terjadi? Bagaimana kau terluka? Kakak, kenapa pura-pura tak tahu? Kaki Tuan Arga, bukankah engkau yang patahkan? Aku tiap hari beri dia ramuan obat langka. Aku gila, baru sakiti dia. Tuan sungguh mau dengar saran putri kedua itu? Merusak kedua kakimu sendiri? Kakak berarti putra mahkota itu ingin pakai aku jatuhkan Nadia. Aku kebetulan manfaatkan kesempatan ini untuk lepas dari mereka. Pangeran cacat bagi negeri Dirga dan Aruna bukan ancaman lagi. Hanya ini cara terbaik. Aku bisa pulang ke Aruna. Tuan tahanlah. Tempurung lutut remuk total. Disebabkan benturan benda berat. Siapa yang melukainya? Inang Arga Santoso sungguh kasihan. Kini kakinya pun patah, nanti sulit turunkan. Nilai kegelapannya. Ini pertama kalinya dia memandangku seperti ini. Dia mengkhawatirkanku. Kak, jangan pura-pura. Kau lukai Tuan Arga begini parah, kini berlagak, penuh kasihan. Justru membuat Tuan Arga semakin tersiksa. Kenapa kau bawa dia kemari?
Katakan. Kau yang lukai dia? Bicara? Lepaskan aku. Citra. Arga Santoso ada di kediamanmu. Bagaimana Citra bisa melukainya? Jelas kau yang menghinanya, lalu lepas tanggung jawab. Mereka berdua kakak itu sama-sama busuk. Pasti hal ini tak lepas dari mereka. Cukup. Gaduh begini tidak pantas. Arga Santoso, kami tanyakan, apakah kakimu Putri Agung yang patahkan? Benar atau tidak? Apa bedanya? Lagi pula kaki Santoso ini sudah tak bisa diselamatkan. Ayahanda Kaisar, Arga Santoso setiap hari diancam berbagai ancaman oleh kakak Putri, sampai-sampai dia tidak berani berkata jujur. Ini justru membuktikan kejahatan kakak Putri. Baginda Putri Agung membunuh kuda, membunuh kanselir, kini bahkan mematahkan kaki Pangeran Sandaran Negeri Aruna. Tindakan Putri Agung merugikan negara dan rakyat, kejahatannya sangat besar. Bahkan jika Putri membunuh hamba, hamba tetap akan berani menasihati. Baginda, Putri Agung bisa membunuh seorang kanselir, tapi apakah dia bisa membunuh seluruh pejabat sipil dan militer? Jika Baginda tidak menghukum berat Putri Agung, kami akan berlutut lama tak mau bangkit. Mohon Baginda menghukum berat Putri Agung. Kalau tidak, kami akan berlutut lama tak mau bangkit. Sial-sial, Inang sistem hari ini kau mungkin tamat di sini. Waktumu tinggal 3 menit lagi. Nadia Wijaya tidak dihukum berat. Mungkin sulit memberi penjelasan, asal dia kehilangan kekuasaan. Aku akan punya kesempatan kembali ke negeri Aruna. Nadia Wijaya, jangan salahkan aku. Aku hanya bisa begini. Seluruh pejabat berani mati menyerangmu. Nadia Wijaya, aku lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Kaki Arga Santoso, apakah kalian yang mematahkannya? Jangan memutarbalikkan fakta, kalau bukan karena kau... Berani sekali. Memukul putra mahkota negeri Dirga. Kau gila? Dia yang kumaksud, bukan kau. Aku habiskan banyak ramuan langka untuk menyembuhkannya. Kau berani melukainya? Menyulitkanku menurunkan nilai kegelapannya? Kalian semua pantas mati. Baginda Putri Agung sudah membunuh kanselir. Kini dia memukul putra mahkota dan putri kedua di depan umum. Ini benar-benar tak kenal hukum. Bilang aku tak kenal hukum? Tindakanku masih perlu izin kalian untuk mengatur-atur? Putri Agung menghina tatanan kerajaan, berkelakuan biadab. Kami mohon Baginda, segera hukum mati Putri Agung. Mohon Baginda hukum mati Putri Agung. Baginda, Kenapa hamba tiba-tiba sakit sekali? Lukai orangku, lalu beri tekanan di sini jika ada sesuatu pada Arga Santoso. Aku akan buat kalian semua ikut mati bersamanya. Dilanggar hukum dan tatanan, lawan seluruh pejabat kerajaan. Semua untukku. Nadia Wijaya, kau berani bertindak semena-mena. Demi Pangeran Sandaran Negeri Musuh, sungguh keterlaluan. Ayahanda Kaisar, Ayahanda masih mau membelanya? Mohon Baginda hukum mati Putri Agung. Inang sistem, waktu hidupmu tinggal 10 detik. Mohon Baginda hukum mati Putri Agung. Karena tak sempat lagi membujuk Arga Santoso. Biar aku mati, aku akan bawa 2 pengiring. Inang mau apa? Aduh, Kakanda. Nadia Wijaya, kau... Ini akibat kau berani sentuh Arga Santoso. Tunggu, apa yang terjadi? Aku masih hidup? Selamat Inang, nilai gelap target turun 1 poin. Hadiah untuk Inang, waktu hidup 10 jam. Aku cuma memukul Rama Wijaya. Bagaimana bisa jangan-jangan... Inang, nilai gelap target. Turun 1 poin lagi. Inang pukul dia, juga bisa turunkan nilai gelap. Jadi tanpa memberi kehangatan, juga bisa menurunkannya? Wah, bagus dong. Kau mau apa? Kau? Aku Sang Putri Agung ambil nyawamu. Nilai gelap turun 1 poin. Nilai gelap turun 1 poin lagi. Nilai gelap turun 1 poin lagi. Nilai gelap turun 1 poin lagi. Baginda, cepat katakan sesuatu Baginda. Aduh, kepalaku pusing.
Putri Agung ini benar-benar gila. Hukum mati saja. Harus hukum mati Putri Agung. Mengacau di Balerong, dia tidak takut menjadi sasaran semua orang, hancur tanpa ampun? Nadia Wijaya, lepaskan aku. Tenang, Arga. Hari ini pasti ku bela dan balas dendam untukmu. Aduh, Hari ini akan ku maksimalkan waktu hidupku. Tidak ada yang bisa menghalangi. Masih mau lari? Baginda, kalau Putri Agung tak dihentikan, putra mahkota dan putri kedua bisa kehilangan nyawa. Aku sudah tua, tak tahu apa-apa lagi. Selamat Inang Sistem, tingkat ke-8 target, turun 30 poin. Inang Sistem mendapat waktu hidup 300 jam. Baginda, Putri Agung berani main hakim sendiri di hadapan Baginda. Tindakan melanggar hukum seperti ini tak boleh dimaafkan. Tuan Gunawan benar. Putri Agung harus dihukum berat. Para menteri, tenanglah. Putri Agung hanya terlalu khawatir mendidik adik-adiknya, hingga kehilangan kendali sesaat. Aku pasti akan mendidiknya dengan ketat dan menangani ini dengan adil. Ayahanda, mana mungkin ini mendidik? Dia jelas-jelas ingin membunuh aku dan Kakanda. Dia berani memukul aku dan Kakanda? Seperti ini? Apalagi Tuan Arga. benar Ayahanda. Arga Santoso dipukuli kakak sampai cacat. Ayahanda harus membela keadilan untuknya. Aku dan Arga saling mencintai. Tak ada paksaan, apalagi penyiksaan. Apakah saling sehati atau tidak, harus Tuan Arga sendiri yang menjawab. Tuan Arga, jangan takut akan balas dendam kakak. Asal Tuan bersaksi, Ayahanda pasti memberi keadilan untuk Tuan. Arga Santoso, benarkah Putri Agung memaksa dan menyiksamu? Tuan Arga, Jangan khawatir, Inang. Arga Santoso telah kau jinakkan. Tingkat kegelapannya turun begitu banyak. Pasti tak akan menuduhmu menyiksanya, hingga kau dihukum. Benarkah? Tapi kalau dia bersekongkol dengan kedua orang ini dan ingin memanfaatkan kesempatanku dihukum dan jatuh untuk meninggalkanku, Tuan Arga, asalkan kau bersikeras, kakak putri yang mematahkan kakimu, Ayahanda pasti akan membela hakmu, mengizinkanmu tinggalkan kediaman Putri Agung. Nanti kau akan punya kesempatan kembali ke negeri Aruna. Ini satu-satunya kesempatanmu. Arga Santoso, meski kau bersekongkol dengan mereka, sebelum tingkat kegelapannya hilang sama sekali, aku tak akan biarkan kau pergi. Salah paham semuanya. Aku dan Nadia Wijaya saling sehati. Arga Santoso ini, jalan ceritanya meleset. Inang, pasti karena sebelumnya kau turunkan tingkat kegelapannya, itu berhasil. Arga Santoso, Ayahanda ada di sini. Kau takut kakak putri mencari masalah? Benar, Tuan Arga. Asal kau ungkap kebenaran, kau bisa lepas dari cengkramannya. Kebenarannya adalah aku dan Arga sama-sama saling mencintai. Kalian berdua tak paham bahasa manusia. Tampaknya ini lagi-lagi salah paham. Urusan ini sudah selesai. Jangan dibahas lagi. Putri Agung hari ini memang terlalu lancang. Ku hukum berlutut 3 hari. Sebagai peringatan. Terima kasih, Ayahanda. Hanya disuruh berlutut, Ayahanda begitu memihak Nadia Wijaya. Tak menganggap aku sang putra mahkota. Putri Agung bersikap tak pantas. Dihukum berlutut 3 hari, renungkan salahnya sendiri sebagai peringatan. Demikian titahnya. Jangan takut, Arga. Ayahanda hanya menghukumku, tak akan marah padamu. Sistem. Aku berperhatian ke Arga Santoso. Tingkat kegelapannya turun tidak? Tidak. Tapi tadi menghajar 2 orang itu tambah banyak waktu hidupku. Untungnya masih sepadan. Tadi Arga Santoso cukup baik. Kalau begitu, beri dia hadiah. Tunggu aku di kediaman.
Demi aku, Dia begitu intim padanya. Ternyata Putri Agung benar-benar jatuh cinta pada Pangeran Sandera Aruna. Kau ini nak. Hari ini kau beri ayahanda masalah besar sekali. Ayahanda, anak tidak bersalah. Ini semua ulah Rama Wijaya dan Citra Wijaya yang menjebak anak. Tapi kau tak boleh membunuh di depan umum, apalagi seorang kanselir. Ayahanda, Kanselir Saputra kuasai pemerintahan bertahun-tahun, hatinya sudah lama membangkang. Anak membunuhnya hanya ingin bantu ayahanda. Gadis ini paham situasi politik, tegas dalam bertindak, punya bakat seorang penguasa. Sedangkan putra mahkota sempit hati, sama sekali tak berguna. Kalau begitu, katakan jujur padaku. Hubunganmu dengan Arga Santoso. Sebenarnya bagaimana? Tak mungkin ku beritahu. Aku butuh dia untuk bertahan hidup. Tanpa dia, aku akan mati. Anak sungguh mencintai Arga. Cintanya sudah terlanjur dalam. Hanya dialah pilihan seumur hidupku. Konyol. Kau Putri Agung Negeri Dirga. Mana boleh jatuh cinta pada Pangeran Sandera Negeri musuh? Tapi anak sudah tak bisa hidup tanpanya. Kalau begitu, berlututlah di sini. Sampai kau sadar, baru boleh bangkit. Berlutut ya berlutut. Anggap saja istirahat. Tingkat kegelapan turun. Waktu hidup bertambah. Hukuman ringan ini tak berarti apa-apa. Nadia kelak mungkin bisa mewarisi takhta Dirga. Jangan biarkan Arga Santoso memengaruhinya. Dia boleh mencintai siapapun, kecuali Pangeran Sandera Negeri musuh. Dimas Hartono, Hamba hadir. sampaikan titahku. Hubungan Dirga dan Aruna membaik akhir-akhir ini. Arga Santoso berjasa besar. Mengingat dia lama merantau, izinkan dia pulang ke Aruna segera. Selamat, Tuan Arga. Baginda mengizinkanmu pulang ke Aruna. Berangkatlah segera. Tuan Arga kakinya tak sehat, tak usah bersujud syukur. Pengawal Bima, bangunlah juga. Tuan Muda, kita akhirnya bisa pulang? Kasim Hartono, Putri Agung masih dihukum berlutut? Tentu saja. Ini hukuman. Mana boleh dihentikan di tengah jalan. Tuan Arga, kau Pangeran Negeri Aruna. Urusan keluarga kerajaan Negeri Dirga tak perlu kau pikirkan. Baginda menyuruhmu segera berangkat. Jangan tunda lagi. Tak heran Kaisar Dirga tiba-tiba mengeluarkan titah. Dia takut hubunganku dengan Nadia Wijaya terlalu dalam, makanya buru-buru mengusirku. Aku Santoso ini mengerti. Tuan Muda, kenapa Tuan Muda tampak tidak senang? Sudahlah, Kaisar Dirga takkan sampai. Sungguh-sungguh menyulitkan putrinya sendiri. Jika aku tak segera pergi, Kaisar Dirga pasti akan membunuhku. Siapkan kereta, kita segera keluar ibu kota. Baik. Bukannya Kaisar sangat menyayangi pemilik tubuh asli ini? Masa iya aku benar-benar disuruh berlutut di sini selama 3 hari? Inang sistem, buruk. Sang tiran masa depan telah berangkat kembali ke negeri Aruna. Kembali ke negeri Aruna? Lalu bagaimana dengan sisa waktu hidupku? Semua usahaku selama ini jadi sia-sia? Sang tiran masa depan sedang dalam perjalanan keluar ibu kota. Cepat kejar dia. Masih ada waktu. Nadia Wijaya benar-benar sendirian mengejar Arga Santoso? Benar sekali. Kakanda, ayahanda Kaisar begitu memihak Nadia Wijaya. Sepertinya sudah muncul niat menunjuknya sebagai ahli takhta. Kita tak bisa menunggu lagi. Betul. Kalau tak bisa membuatnya dihukum, langsung saja habisi nyawanya. Kali ini, Nadia Wijaya harus benar-benar disingkirkan. Sudah lama dikejar, tetap tak tertangkap. Sistem. Dengan tingkat keburukan saat ini, kalau dia kembali ke Yue, bagaimana jadinya? Host, tingkat keburukan sang tiran sekarang tinggal 58 poin. Berada di level menengah tinggi. Setelah pulang dia tetap akan memimpin pasukan serangkian dan balas dendam padamu. Keburukan cuma tinggal 58? Dia masih mau begitu? Masih mau menyerang? Dia ingin satukan dunia? Atau cuma balas dendam padaku? Host, sekarang bukan waktunya. Pikirkan itu. Kalau dia benar pulang, sebelum hitung mundur hidupmu habis, kau mungkin cuma bisa kejar dia ke Yue untuk lunakkan hatinya.
Chu Shungge, kau sakiti pejabat setia, kau rusak tatanan istana. Hari ini kau mati. Masih ada pembunuh? Sistem. Kenapa tak ingatkan aku dulu? Maaf, host. Aku terlalu fokus suruhmu kejar tiran sampai lupa beri peringatan. Sepertinya aku harus urus mereka dulu, baru bisa kejar Pei Xingzi. Serang. Tuan, Putri Agung kejar Anda keluar kota. Putra Mahkota bawa sejumlah pengawal rahasia, siap penjagaan di luar kota untuk bunuh Putri Agung. Tuan, ini perseteruan internal keluarga kerajaan Qian. Tak ada hubungan dengan kita. Lebih baik kita segera lanjutkan perjalanan. Tuan, Anda susah payah dapat kesempatan pulang kali ini. Bahkan sampai rusak kaki sendiri. Jangan sampai sia-sia. Cepat jalan. Putar balik. Tuan, Sudah kukatakan. Putar balik. Mati dikepung zombie. Di akhir zaman, terdampar di sini, ujungnya sama saja. Inang, walau kau biasanya keras kepala dan sulit diatur, selalu melawanku, tapi aku tak mau berpisah begini. Kupikir siapa? Ternyata cuma badut. Tak pantas di panggung. Sudah di ujung maut? Masih berlagak Putri Agung? Kau sudah bosan hidup. Serang. Sial, Inang. Kau akan mati di sini. Andai bukan karena dukungan ayahanda, mana pantas kau sombong di hadapanku. Di hadapan ayahanda, kau mempermalukanku. Hari ini hutangmu akan kuhabiskan. Tuan muda, kenapa kita harus kembali? Kenapa? Aku juga tak tahu. Kau berpura-pura di depan ayahanda. Bukankah untuk merebut takhta? Kau kira ayahanda mendukungmu, lalu kau bisa mewarisi takhta? Hari ini kau akan sadar, kau cuma perempuan yang dimanjakan. Akulah pilihan langit. Bagaimana ini? Inang, jangan mati. Hari ini, aku yang mengakhiri hidupmu. Bunuh aku, tidak takut ayahanda. Menghukummu, Menghukumku? Siapa tahu ini ulahku? Jangan lupa, kau mengejar Arga Santoso, keluar dari kota. Di negeri Dirga, dia menanggung banyak penghinaan. Setelah meninggalkan negeri Dirga, langsung bunuh Putri Agung negeri Dirga. Untuk melampiaskan amarah, itu masuk akal. Arga Santoso, Arga Santoso. Dia bahkan telah menyalahkanmu atas kematianku. Saat kau taklukkan negeri Dirga, ingat bunuh dia, bantu kami balas dendam. Matilah. Inang sistem. Kenapa Arga Santoso kembali? Pasti dia datang menyelamatkanmu. Tingkat kegelapannya masih tinggi, mana mungkin dia rela melepas satu-satunya kesempatan pulang untuk menyelamatkanku. Arga, kau kembali. Dia terluka parah sekali. Tangkap dia. Berdiri di situ. Aku putra mahkota negeri Dirga, berani-beraninya kau sentuh aku. Konsekuensinya tak akan kau tanggung. Aku ingin lihat konsekuensi apa yang ada. Ternyata menyentuh putra mahkota negeri Dirga. Konsekuensinya tak terlalu menakutkan. Kita tak punya permusuhan. Mengapa harus menghinaku seperti ini? Nadia Wijaya menyiksamu. Aku bunuh dia. Bukankah itu membantumu balas dendam? Nyawanya, bukan giliranmu untuk mengambil. Lanjutkan pukulnya. Pukul sampai dia hanya tersisa napas terakhir. Ya,
Tuan Muda, Nadia Wijaya telah diselamatkan. Kita segera pulang ke negeri kita. Sebelum tingkat kegelapan 0, Arga Santoso tak boleh pergi. Arga, jangan pergi. Dia terluka terlalu parah. Harus kembali ke kota untuk diobati. Tuan Muda, tak boleh ditunda lagi. Jika Yang Mulia khawatir pada Nadia Wijaya, silakan pergi dulu. Hamba akan antar dia pulang. Cepat pergi. Baik. Yang Mulia, tahanlah Yang Mulia. Hamba segera panggil tabib istana. Tidak perlu. Panggil tabib kediaman saja. Lukamu parah. Tabib istana lebih terjamin. Kalau tabib istana datang, Ayahanda Kaisar akan tahu aku terluka. Dia juga akan tahu kau membangkang titah dan kembali ke kediaman. Kau takut dia akan menghukumku? Arga, kau adalah orangku. Aku Sang Putri Agung akan biarkan siapapun menyakiti dirimu. Dia berani menentang Ayahanda Kaisarnya sendiri, hanya untuk melindungiku. Aku tak boleh biarkan Kaisar membunuh Arga Santoso. Kalau tidak, misi gagal, aku juga mati. Segera tutup kabar ini. Masuknya Arga ke kediaman. Tak boleh diketahui siapapun. Baik. Arga, kau takkan pergi lagi kan? Dia sangat tak rela aku pergi. Sudahlah. Lukanya parah sekali. Lebih baik tenangkan dia dulu. Tenang saja Putri Agung. Aku pasti takkan pergi. Mana mungkin aku tenang? Kalau aku tak kejar, kau pasti sudah kabur. Kalau sudah kembali, aku takkan biarkan kau kabur kedua kali. Pengawal, angkat Arga ke ranjang Sang Putri Agung. Tuli, perintahku tak didengar? Baik. Kakinya patah, tangannya diikat. Sekarang, lihat kau mau kabur bagaimana. Putri Agung, tenang saja. Aku pasti akan tetap di sini. Dan aku percaya pada Arga. Kau sungguh percaya padaku? Tentu saja. Buang kursi roda Arga. Keluar dari sini untukku. Di kediaman ini, siapapun dilarang, keluar atau masuk. Inikah maksudnya percaya padaku? Dia begitu khawatir padaku, takut aku akan meninggalkannya. Putri Agung, tenanglah. Kakiku terluka, tinggal di sini akan mengganggu pengobatanmu. Masih cari alasan? Kau cuma ingin kabur diam-diam saat aku sedang dirawat? Arga, semua orang ingin membunuhku. Rama Wijaya ingin membunuhku. Terlalu banyak yang ingin membunuhku. Hanya kaulah yang kupercaya. Tapi awalnya aku juga ingin membunuhmu. Putri Agung, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Akhirnya berhasil dibujuk. Selama nilai kegelapannya belum 0, dia jangan harap bisa menjauh dariku. Arga baik sekali. Nadia Wijaya, Arga Santoso berani menghina aku akan laporkan pada Ayahanda dan minta dia dihukum mati. Kakanda, jangan... Jika Arga Santoso diselidiki, rencana menyerang Nadia Wijaya pasti akan terbongkar. Ayahanda tidak akan memaafkanmu. Haruskah aku menelan penghinaan ini? Nadia Wijaya menahan Arga Santoso bisa jadi hal yang baik. Hal yang baik? Arga Santoso menentang titah. Nadia Wijaya bersikeras mencarinya. Itu sama saja membangkang Ayahanda. Kita bisa manfaatkan ini untuk lawan Nadia Wijaya. Setelah lukaku sembuh, dia pasti kuhukum mati. Arga memang penurut. sudahlah, asal dia tak banyak bergerak. Kakiku, Arga. Arga. tak apa. Yang Mulia tidur 3 hari. Lukanya masih sakit? Kok Arga terasa lebih lembut dari dulu? Sistem. Saat aku pingsan, tingkat kegelapan Arga turun tidak? Tidak. Tingkat kegelapan tak turun, tapi sikapnya berubah total. Jangan-jangan marah karena ku kikat di sini, lalu cari cara bunuh aku? Ekspresinya kenapa begitu? Mungkinkah lukanya masih sakit?
Masih agak demam. Panggil lagi tabib kediaman. Manis di luar, licik di dalam. Peduli padaku? Pasti ada maksud tersembunyi. Inang, si tiran sudah tinggalkan negaranya demi selamatkanmu. Seharusnya dia takkan membunuhmu. Jangan lupa, dulu dia benci aku setengah mati. Setiap hari aku hidup, dia pasti ingin kuliti dan cabuti uratmu, hancurkan tulang lalu tebarkan abumu. Tapi dia memang jadi lembut, ikut pulang bersamamu. Lukamu belum sembuh, lebih baik jangan banyak bergerak. Mungkinkah dia benar-benar melunak padaku? Benar atau tidak? Coba saja tahu. Kamu... Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Arga, kau peduli padaku? Yang Mulia salah paham. Pei khawatir Yang Mulia akan mengalami musibah, sehingga Pei harus ikut mati bersamamu. Tahu harus ikut mati? Masih berani mengirim pembunuh? Hati-hati. Terakhir ku suruh dia menemaniku tidur, dia malah mengirim pembunuh. Kini dia begitu lembut. Apakah ada maksud tersembunyi? Arga masih ingat. Saat kita berbaring di sini dulu, hal yang kita lakukan, Saat itu, aku sudah memutuskan. Daripada melihatmu berlutut dan membenciku, lebih baik ku buatmu terbaring. Dan selamanya mengingatku. jangan-jangan dia mau lagi... Yang Mulia, kondisi Anda belum pulih. Seharusnya tidak bermain-main lagi. Bermain-main apa? Yang Mulia, lebih baik Anda beristirahat. Inang, kamu sedang terluka? Masih mau memaksa si tiran? Arga mengira aku mau tidur denganmu? Mohon utamakan kesehatan. Jangan bersikap manja lagi. Lagi-lagi menghindar. Dia begitu enggan berdekatan denganku. Ternyata kelembutannya selama ini hanya sandiwara belaka. Luka separah ini, masih ingin tidur bersamaku? Sudahlah, bujuk dia turun dulu, agar lukanya tidak bertambah parah. Arga benar. Memang saat ini aku sedang terluka. Aduh. Dia berhenti. Ternyata hanya pura-pura, terikat olehku. Bukannya kau bilang, mau tidur bersamaku? Kenapa sekarang cuma duduk? Kini aku, setelah mendengar perkataan Arga tak puas ya. Bukankah kau ingin tidur bersamaku? Lagi pula nilai kegelapannya tak kunjung turun. Untuk apa tidur bersamamu? Kalau aku benar-benar tidur bersamamu, kau pun pasti tak mau. Aku sakit hati. Lain kali saja. Waktu itu terluka menahan panah, bukannya tetap bisa tidur bersama? Ternyata sebelumnya, semua hanya untuk menghilangkan kutukan. Di matanya, aku cuma mainannya. Merawatku 3 hari lamanya, sudah lelah ya Arga. Aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Habis dipakai langsung dibuang. Nadia Wijaya, kau memang kejam. Kalau bantu Arga menyembuhkan kakinya, apakah nilai kegelapannya bisa turun? Tenang Arga. Aku pasti akan mencari tabib terbaik di dunia untuk menyembuhkan kakimu. Pasti tak akan menyisakan cacat. Bagaimana jika kaki ini tak bisa sembuh? Kalau aku jadi cacat, kau akan menjauhiku? Kalau benar tak bisa sembuh, nilai kegelapannya bukannya makin sulit diturunkan? Tidak mungkin tak sembuh. Arga, kau adalah orangku. Aku tak akan membiarkanmu menjadi cacat. Tapi, Tidak ada tapi. Kau adalah orangku. Aku pasti akan membuatmu sembuh total. Pulang dan beristirahatlah dengan tenang. Jangan-jangan dia putus asa, nilai kegelapannya naik lagi. Usahaku jadi sia-sia. dia mau menyembuhkan kakiku. Bukan karena tak mau mainan cacat, atau sungguh khawatir padaku. Baik, Arga Santoso sudah pergi. Kenapa kembali di tengah jalan? Bahkan jika iba
Tak seharusnya dia cari jalan buntu. Inang merasa dia masih punya rencana cadangan. Negeri Dirga dan Aruna, ada kabar terbaru? 8 hari lagi, rombongan utusan Aruna Raya akan datang berdamai. Rupanya ingin manfaatkan kesempatan rombongan untuk pulang. Sistem, berapa lama aku masih hidup? 9 hari lagi. Cukup. Pengawal, Yang Mulia, panggil tabib sakti Raka Permana untuk obati Arga Santoso. Selain itu, adakan jamuan bunga prem. Bilang aku akan menjamu utusan negeri Aruna. siap. Inang, kau adakan jamuan bunga prem. Tidak takut sitiran. Manfaatkan utusan. Lari pulang? Aturan keempat bertahan di dunia kiamat. Tak masuk sarang harimau, tak dapat anak harimau. Arga Santoso ini, keinginan pulangnya justru jadi titik temu. Turunkan tingkat kegelapannya. Tabib Raka layak disebut sakti. Baru beberapa kali periksa, kaki Tuan Muda sudah hampir sembuh. Jamuan bunga prem ini di daftar tamu dari rombongan utusan Aruna Raya. Siapa sebenarnya? Putra ketiga, Bagas Santoso. Ternyata dia Putra ketiga yang membunuh semua pesaing tahtanya di negeri Aruna Raya. Tuan adalah satu-satunya ancaman tersisa. Dia tak akan membawa Tuan pulang. maka jadikan peta pertahanan perbatasan negeri Dirga sebagai umpan. Bagus, Tuan Muda. Dengan peta itu, kita pancing dia. Pasti dia bawa Tuan pergi. Akhirnya Tuan bebas dari Nadia Wijaya. Tuan Muda, jangan-jangan Tuan khawatir jika tinggalkan negeri Dirga, tak bisa jumpa dia lagi? Saat pasukan negeri Aruna Raya hancurkan ibu kota negeri Dirga, pasti bisa jumpa lagi. Tapi Nadia Wijaya tak akan izinkan Tuan ke jamuan bunga prem. Itu sama saja umumkan ke seluruh negeri. Tuan Muda disembunyikan. Berikan apa yang dia suka. Pasti bisa bujuk dia. Si iblis perempuan itu suka apa? Bukannya suka Tuan Muda? Jangan-jangan Tuan harus gunakan pesona tubuh? Jangan-jangan. Tuan Muda, hamba ngomong sembarangan. Tuan tak perlu korbankan diri begitu. Memang tak perlu. Nanti malam hamba bicara dengannya tentang hal ini. Dia selalu bilang hamba miliknya. Permintaan kecil ini pasti dia setujui. Wah, hampir saja hamba kaget. Hamba kira Tuan akan jatuh terlalu jauh. Tuan mau cari Nadia Wijaya, bisa langsung pergi sekarang. Kenapa harus tunggu sampai malam? Inang Sistem, bukankah Tuan Muda ingin menurunkan tingkat kegelapan tiran? Kenapa belum panggil dia? Untuk jamuan bunga prem? Kenapa aku harus panggil dia? Dia yang ingin datang. Harusnya dia yang mohon padaku. Inang Sistem, mulai usik tiran lagi. Usik apa? Aku tiap hari beri kehangatan, nilai kegelapan tak turun. Waktu hidupku kurang dari sehari. Salahku usik dia? Lihat Tuan Muda buru-buru. Tak sabar sedikit pun. Kau benar-benar inang, terburuk yang pernah ada. Anak kecil, kira aku tak punya marah? Anak kecil, kira aku tak punya marah? Lepaskan aku, Sistem mulia. Sistem mulia? Inang Sistem, lihat, tiran datang cari muka. Berdandan begini, untuk cari muka? Apa Tuan Muda salah paham tentang seleraku? Inang Sistem, ku rasa tidak. Diam. Paham aku minggir? Arga berdandan begini justru lebih menggoda dibanding para pendamping yang dandan cantik di sini. Penampilan seperti ini disukai Putri Agung. Putri Agung tentu suka. Bisa disukai Putri Agung adalah kehormatanku. Arga, ingin hadiah apa? Untuk jamuan bunga prem besok, apakah Putri Agung bisa mengajakku? Arga ini sudah melakukan kejahatan menentang kita kaisar yang dihukum mati. Kalau aku, sang Putri Agung, yang membawamu, mungkin kurang pantas? Yang mulia tenang saja. Besok aku pasti menghindari keramaian. Tak akan membuat masalah untukmu. Salah. Harusnya kau bilang, kau adalah orang yang mulia.
Bahkan kalau ketahuan, Yang Mulia pasti mendukungmu. Aku adalah orang yang mulia. Bahkan kalau ketahuan, Yang Mulia pasti mendukungku. Pulang dan istirahatlah. Besok akan kubawa kau. Bukannya kau suka? Kenapa tiba-tiba mau pergi? Kalau aku tak pergi, Arga mungkin tak bisa pergi. Kalau begitu jangan pergi. Kondisi Arga sekarang kurang baik. Sebaiknya tak beristirahat bersama. Siapa bilang tak layak? Aku duduk, kau yang bergerak. Aku adalah orang yang mulia, tentu harus patuh pada Yang Mulia. Dua tahun tak bertemu, adik ketujuh terpuruk begini. Kakak ketiga malah penuh semangat, seluruh raut wajahmu memancarkan wibawa naga tersembunyi. Kau mencariku, ingin menukar peta pertahanan perbatasan negeri Dirga dengan kesempatan pulang ke negerimu? Sampai pertahanan perbatasan bisa dicuri orang, pantas negeri Dirga hancur. Inang sistem, kenapa engkau tak cemas? Kalau transaksi berhasil, si tiran pulang ke negerinya. Cemas apa? Belum tentu dia berhasil. Ini peta yang berhasil diselidiki, peta pertahanan perbatasan negeri Dirga. Mohon kakak ketiga memeriksanya dengan saksama. Ini peta pertahanan perbatasan yang asli? Adik ketujuh, tenang saja. Kakak pasti akan membawamu pulang. Terima kasih, Kak. Kembali ke tanah kelahiran. Kakak pasti akan membawa jenazahmu pulang. Bahaya. Kaki si tiran ini telah sembuh sejak lama. Sayang. Kakiku sudah baik. Semalam malah menyusahkanmu. Kamu tidak cacat. Kalau aku tidak pura-pura cacat, mana mungkin kakak ketiga akan lengah dan menemuiku sendirian? Kamu sudah tahu aku akan membunuhmu? Kamu ingin merebut takhta. Selama aku masih hidup, hatimu takkan tenang. Aku pun takkan aman denganmu. Tujuanku adalah menyiasati rencanamu dan mengambil nyawamu. Terjebak sekalipun, lalu apa? Kamu berani membunuhku? Rombongan utusan Aruna Raya tak akan membiarkanmu. Begitu kakak ketiga mati, aku akan menjadi putra satu-satunya ayahanda. Mereka akan membalas dendam untukmu atau melindungiku sebagai pewaris sah tunggal. Kamu bersembunyi di negeri Dirga, menyaksikan aku dan saudara-saudara kita saling membunuh. Semua untuk hari ini. Masih berterima kasih pada kakak ketiga yang membantu menyingkirkan rintangan perebutan takhta. Dia datang ke jamuan bunga Prem. Bukan hanya untuk menghubungi rombongan pulang, tapi juga menyingkirkan satu-satunya pesaing takhta. Kalau si tiran pulang ke Aruna, kamu harus ke sana untuk menurunkan tingkat kegelapannya. Aku terus berpikir kenapa tingkat kegelapannya tertahan di angka 58, tak bisa turun? Kenapa? Karena sumber kegelapannya bukan aku. Lalu siapa? Bagas Santoso? Adik ketujuh, jangan bunuh aku. Ingat tidak? Hanya aku yang baik padamu sejak kecil. Baik padaku, baik di depan umum melindungiku, di belakang menganiayaku, baik sampai tega membunuh ibuku hidup-hidup. 2 tahun lalu, kau kirim aku ke Dirga sebagai sandera. Tanpa perhatian kakak ketiga, mana mungkin aku seperti sekarang? Rupanya kau tahu semua. Kau tahu semua. Inang sistem, tebakanmu benar. Apa mungkin dengan membiarkan tiran balas dendam bisa menjinakkannya? Begitu dendamnya terbalas, pikirannya tenang. Tingkat kegelapan ini pasti turun sendiri. Bertahun-tahun aku menahan hina, hanya untuk suatu hari nanti bisa membunuhmu. Hahaha. Bunuh aku pun, apa gunanya? Ibumu. Cuma seorang dayang istana. Dan kau tak pantas. Jadi pangeran. Diam kau. Penghinaan terhadap statusku dan komentar tentang identitasku tak kau izinkan. Kau bunuh ibuku dengan kejam, terjebak aku dalam situasi sulit. Hari ini akan kubalas dengan darahmu
Benar turun. Tingkat kegelapan turun 50 poin. Aturan kelima bertahan di akhir zaman. Belalang sembah mengincar tongret. Burung di belakang menunggu peluang. Arga Santoso. Langkahmu memang cerdik. Tapi akhirnya hanya jadi batu loncatan bagiku. Arga Santoso. Berani-beraninya kau membunuh di wilayah negeri Dirga. Aku bunuh Bagas Santoso. Itu urusan dalam negeri Aruna. Tak ada hubungannya dengan Dirga. Membunuh di wilayah Dirga. Harus dihukum. Menurut hukum kami, tangkap dia. Siapa berani menyentuh orangku? Ampun, Yang Mulia. Hormat pada Kakanda. Apa dia sudah lama di sini? Mereka mau menangkapmu? Kau biarkan saja? Pesan yang kusampaikan semalam. Sudah kau lupa? Aku orang Putri Agung. Apapun yang kulakukan, Putri Agung pasti lindungi aku. Pintar sekali. Ikut aku pulang. Arga Santoso tak boleh pergi. Dia bunuh pangeran ketiga Aruna. Oh ya? Yang kulihat seorang buronan nekat membunuh pangeran ketiga Aruna. Arga berusaha selamatkan kakaknya. Lawan si pembunuh, sayangnya si buronan berhasil kabur. Arga, benar kan? Dia benar-benar lindungi aku. Semua yang kau katakan. Itu benar. Kau lindungi pangeran sandera musuh. Tak takut ayahanda marah? Bising! Buang dia keluar. Baik. Kakak. Nadia Wijaya, ayahanda takkan memaafkanmu. Arga, kau pulang dulu. Masalah Bagas Santoso akan ku handle. Berapa banyak yang didengar tadi? Kalau dia tahu, aku memanfaatkannya untuk balas dendam. Dia pasti benci aku. Kejadian tadi, Putri Agung melihatnya? Ya, Putri Agung lihat apa lagi? Arga. Kakimu sudah sembuh? Tadi malam masih bilang tak bisa bergerak. Katanya tubuhmu tak nyaman. Aku kira kau suka seperti itu. Aku suka. Siapkan saja. Malam ini, lanjutkan. Baik, Putri Agung. Inang sistem. Tiran itu pura-pura lumpuh. Dia memanfaatkanmu? Kau tak marah? Kenapa harus marah? Kami saling memanfaatkan. Dia orangku. Meski ada trik licik, dia tak akan lepas dari genggamanku. Berani sembunyikan sandera musuh. Kau benar-benar semakin tak tahu diri. Anak tahu telah bersalah. Datang khusus mohon ampun ayah. Harapan ayah padamu. Kau harus paham. Asal kau tinggalkan Arga Santoso, ayah langsung angkat kau jadi putri mahkota. Selera Singaya, jumlahnya tak sedikit. Mengapa anak harus tinggalkan Arga Santoso? Itu berbeda. Apa bedanya? Wanita tenggelam dalam cinta, takkan bahagia. Ayah khawatir kau terbutakan. Oleh pangeran sandera itu, Wanita yang mengutamakan cinta pasti akan terbutakan asmara. Ayah mendidikmu sebagai calon penerus takhta, tapi tak percaya kau bisa bedakan benar salah. Dan utamakan negara? kau tahu, jadi kaisar harus lakukan apa? Anak tahu, meneruskan takhta. Harus pikul beban berat, atur rakyat, lindungi wilayah negeri Dirga. Tapi demi cinta pribadimu, kau bawa negeri Dirga ke dalam bahaya. Jika anak ragu-ragu, baru benar-benar bawa negeri Dirga dalam bahaya? Bukankah ayah pilih anak karena tegas dan tak ragu untuk wariskan takhta? Kau sengaja lawan ayah? Anak tak berani. Anak hanya ingin ayah tahu. Anak tak akan terbutakan cinta. Dengan beberapa kata, lalu mengalah sedikit. Sudahlah. Ayahanda sudah tua. Tak sanggup berdebat lagi. Ayahanda sama sekali tidak tua. Ayahanda sehat walafiat. Anak harap ayahanda panjang umur tanpa batas. Selama-lamanya, melindungi anak. Arga Santoso, tentang eksekusi pangeran ketiga negeri Aruna. Kalau dia bisa meredakan negeri Aruna, ayahanda bisa mengabaikannya. Terima kasih atas belas kasih ayahanda. Anak, masih ada satu hal lagi. Apa lagi? Mohon ayahanda segera keluarkan titah. Perkuat pertahanan perbatasan negeri Dirga. Kaisar itu benar-benar akan menunjuk Nadia Wijaya sebagai putri mahkota. Pasukan dan persediaan yang dikumpulkan Kakanda selama bertahun-tahun, akhirnya berguna juga. Sampaikan pesan ke Jenderal Nugraha. 3 hari lagi, paksa Kaisar turun takhta. Sistem. Aku tidur dengan Arga Santoso selama 3 hari penuh. Tingkat kegelapan tak turun sedikit pun. Inang, kau pasti tahu.
Ini tak bisa menurunkan tingkat kegelapan tiran? Tampaknya harus cari tahu sumber 8 poin kegelapan terakhir. Atasi akar masalahnya? Coba lagi. Arga Santoso ingin pulang. Kalau dia pulang, apakah tingkat kegelapannya bisa turun? Arga, kau pulang saja ke negeri Aruna. Kamu tak mau aku lagi? Utusan negeri Aruna akan menjemputmu untuk naik takhta. Aku merasa tak seharusnya menghalangimu. Maksudmu tak mau aku? Apa maksudmu? Kau membunuh Bagas Santoso. Bukankah untuk takhta? Kini semuanya baik. Kau tak mau pulang? Apakah ingin menjadi pengikutku? Memang benar. Kediaman Sang Putri Agung penuh dengan pria kesayangan. Apa statusku ini? Bagaimana mungkin aku menjadi pengikut Sang Putri Agung? Kurang satu diriku juga bukan masalah besar. Ini sandiwara apa lagi? Waspada, waspada! Tingkat kegelapan target meningkat drastis. Jika tingkat kegelapan penuh, inang sistem akan langsung mati. Apa yang terjadi? Kau main-main denganku? Inang sistem. Kenapa kau membuat sentilan? Marah sampai begini? Jika kau tak bisa menenangkannya, kau akan mati. Arga, bukan itu maksudku. Kau salah paham. Memang benar. Kaisar Dirga tak menyukaiku. Demi saudara-saudara, demi takhta. Maka, kau terpaksa mengorbankanku. Tidak. Aku sudah bicara dengan Ayahanda Kaisar. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Lalu apakah kau akan bersikap tulus padaku dan menemaniku sampai tua? Ini masalah bisa atau tidak? Jika tingkat kegelapanmu tak turun, aku takkan bisa bertahan hidup. Nadia Wijaya, sudah kuduga kau membohongiku. Langsung bingung kau ditanya. Dengarkan, aku tak mungkin membiarkanmu pergi. Bahkan jika harus menghancurkan negeri Dirga, aku akan tetap bersamamu. Kau bahkan mau menghancurkan negeri Dirga? Tingkat kegelapannya, apakah akan naik lagi? Kau masih mau hancurkan kerajaan Qian? Tingkat kegelapannya? Jangan-jangan naik lagi? Sial! Tingkat kegelapan naik lebih cepat. Inang sistem, usahamu sia-sia total. Celaka yang mulia, putra mahkota memberontak. Pemberontak serbu kediaman putri. Sistem, urusan sebesar ini, kenapa tak kau beritahu? Inang, bicara apapun tak berguna. Tingkat kegelapan tiran hampir capai 100 poin. 10 detik lagi kau mati. Hanya hidup 10 detik? Jika hari ini nasibku harus mati, maka Pei Xingji harus tetap hidup. Pemberontak datang untuk membunuhku. Azi, cepatlah kabur. Cepat kabur. Pergi. Cepat pergi. Kau karena ini, Karena apa? Karena tak mau mati bersamaku? Kalau begitu cepat pergi. kau takut mencelakakanku, takut aku terbunuh pemberontak, makanya kau pura-pura mau tinggalkan aku, benar kan? Inang, lihat cepat. Ada apa ini? Hitungan mundur bisa naik? Suara aneh ini. Aku juga baru lihat. Sudah kuduga, di hatimu ada aku. Bahkan sampai mati, aku tak akan tinggalkanmu. Selamat Inang sistem. Target. Tingkat kegelapan sudah 0 total. Tugas menjinakkan tiran selesai. Hadiah untuk Inang. Waktu hidup 100 tahun. Tugas selesai? Aku tak mau Pei Xingzi menjadi tiran gelap. Jadi 8 poin terakhir tingkat kegelapan adalah rasa cemas dan posesifnya terhadapku. Tak mau pergi. Tenang saja, aku tak akan pernah mengusirmu. Yang mulia, Tidak, kau harus segera pergi. Kalau tidak, pasukan pemberontak akan segera tiba. Aku bisa membantumu, menumpas pemberontak. Kau bisa... Di bawah komando Putra Mahkota, ada 3 jenderal yang semuanya mata-mataku. Saat diperlukan, mereka bisa menghabisi Putra Mahkota. Istana negeri Dirga ini telah kau selusupi seperti saringan. Selamat Ayahanda, pasukan pemberontak telah ditumpas. Rama Wijaya dan Citra Wijaya telah bunuh diri di Istana Timur. Ah, mereka semua anakku. Sampai begini akhirnya. Kudengar, dalam penumpasan pemberontak ini, jasa Arga Santoso sangat besar. Kenapa dia tak datang? Anakmu sudah mengantarnya pergi.
Aku memberinya obat tidur. Bawa dia langsung pulang ke negeri Aruna. Tuanku berkata, untukmu, dia bisa tinggal di negeri Dirga. Aku akan jadi Maharani negeri Dirga. Sebagai pangeran Sandera, dia tak pantas jadi permaisuriku. Jika dia ingin tetap bersamaku, bawalah takhta negeri Aruna sebagai mahar. Kau ingin dia jadi Kaisar Aruna? Kata sistem itu, jangan halangi Arga Santoso naik takhta, atau akan terjadi masalah. Saat ini hamba hanya ingin membantu ayahanda Kaisar, menertibkan pemerintahan, membasmi mata-mata. Tak lagi sibuk dengan urusan pribadi. Beta sudah tua, sudah waktunya turun takhta, dan menikmati masa tua. Setelah pemerintahan stabil, Beta akan umumkan ke seluruh negeri. Dan menyerahkan takhta padamu. Hamba tak akan mengecewakan ayahanda. Tak akan mengecewakan rakyat Dirga. Lapor Baginda, utusan negeri Aruna. Menunggu di luar. Utusan Kaisar Aruna bawa surat lagi? Sudah 3 tahun. Dirga dan Aruna berjarak ribuan li, tapi dia kirim utusan setiap hari. Tak kenal lelah. Kaisar Aruna merindukan yang mulia. Makanya begitu. Usir lagi dia. Beta tak sempat merindukannya. Usir saja. Kali ini, tak bisa diusir lagi. Sebaiknya yang mulia temui dia. Kaisar Aruna datang sendiri ke Dirga. Biar Beta pikir, kalau Beta bunuh kau sekarang, lalu serang negeri Aruna, apakah Beta bisa dapatkan? Separuh wilayah Aruna? Tak perlu. Semua milik Aruna ini. Untukmu. Untuk Beta, kunjungan ini dengan seluruh Aruna sebagai mas kawin, berharap bisa bersama Kaisar wanita Dirga, menjadi suami istri. Bersama sampai tua. Ini maksudmu menikah atau dinikahi? Aku memang milikmu. Tentu semua. Terserah kamu. Jadi mau numpang hidup selamanya? Boleh.